Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini, kita akan kembali membahas tentang LN Kage no Jitsukusa volume 6 lagi. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Sid telah bertemu dengan Alexia, dan nampaknya si Alexia juga akan tinggal bersama di villa keluarga Hope. Selain itu, kita juga diperlihatkan dengan bercandaannya Sid yang hampir saja ngebunuh Claire. Dalam part kali ini, panel cerita pun menyorot kepada karakter Sid, Christina, dan Kanade. Saat itu, mereka bertiga sedang memainkan permainan yang bernama Old Maid, teman-teman, sambil membicarakan tentang Eliza juga. Nah, mendengar semua cerita Christina tentang Eliza membuat Kanade jadi takut nih. Kalau saja Eliza itu masih dendam dengan dirinya dan ingin membunuhnya. Di sini Christina pun segera menenangkan Kanade yang terlanjur panik nih. Dia berkata kalau Kanade tidak perlu sepanik itu, karena memang nih, dirinya sudah dalam perlindungan Christina. Maka dari itu Eliza juga nggak mungkin bisa masuk ke villa ini dengan sembarangan. Lalu pembicaraan mereka pun beralih kepada salah satu anak buah dari Eliza yang memukuli Sid saat part yang lalu, teman-teman. Dikatakan orang itu bernama Deknobo, anak dari Count yang bernama Oyanobo. Christina bercerita kalau Count Oyanobo sendiri sudah dikenal dengan reputasi buruknya di publik. Dikatakan orang itu sering memerintah tentara bayaran untuk menculik orang lain, lalu semua orang yang diculiknya itu akan dibunuh untuk diperjualbelikan organnya, teman-teman. Tentu, cerita dari Christina semakin membuat keadaan Kanade jadi panik nih. Ya, mengingat Oyanobo adalah salah satu dari 13 Night Sword sendiri, maka pastinya ada kemungkinan kalau dia akan mengejar Kanade. Mendengarkan hal itu, Christina pun sekali lagi harus menenangkan Kanade dan berkata kalau orang itu juga nggak mungkin bisa masuk ke dalam villanya dengan penjagaan ketat seperti ini. Jadi Kanade harus tenang gitu. Nah, kebetulan karena Christina sibuk bercerita dan Kanade juga cukup takut, jadi permainan Old Maid itu dimenangkan oleh Sid. Sesuai kesepakatan nih, maka Sid lah yang akan mandi duluan. Dan itu membuat Christina cukup kesal. Juga karena memang dia ingin sekali menjadi orang yang pertama mandi gitu. Karena memang kan ini kan villanya gitu, kenapa Sid yang mandi duluan? Tapi ya mau bagaimana lagi, dia sudah kalah. Namun sebelum Sid mandi, Christina pun berkata nih, kalau terjadi penyerangan nanti, maka dia akan menggunakan Sid sebagai perisai hidupnya. Sid pun hanya menanggapinya dengan tersenyum mengejek. Karena yang terpenting bagi dirinya saat ini adalah bisa menjadi orang yang pertama mandi gitu. Panel cerita pun berpindah ke tengah malam di hari itu. Nah, dalam villa keluarga Hope ada banyak sekali bayangan orang yang sedang menyusup ke sana. Dan kalian tahu nih, dua orang di antara orang yang menyusup ke sana adalah Deknobo dan ayahnya, Count Oyanobo. Ya, nampaknya prediksi Christina tentang keduanya yang tidak akan berani menyusup ke villanya itu salah. Karena nampaknya kedua orang ini nggak takut sama sekali buat menyusup ke villanya Christina. Oh iya, dalam misi penyusupan ini, mereka memiliki dua tujuan, yaitu membunuh Christina juga Kanade, teman-teman. Nah, nampaknya teman-teman, ada anggota dari 13 Night Sword lain yang ikut sama mereka nih, yaitu Viscount Shinobi yang bertugas sebagai regu pengintai dan Marcus the Jet yang bertugas sebagai regu penyergap. Sementara Oyanobo dan Deknobo sendiri akan menjadi regu penyerang utama. Saat itu Deknobo pun sudah nggak sabar buat menghabisi Christina, karena memang sedari dia membuat masalah dengan Eliza, Deknobo sudah ingin membunuhnya gitu. Mendengarkan hal itu, Oyanobo pun meminta anaknya untuk tidak tergesa-gesa. Karena memang mereka harus menunggu tanda dari regu pengintai dulu. Lagi pula sekarang ini Oyanobo sudah tua, dan pastinya jika pensiun, maka dia akan menyerahkan posisi dalam 13 Night Sword ini kepada Deknobo. Tentu sang anak pun senang mendengarnya. Oh iya, nampaknya mereka berdua juga mendapatkan informasi tentang villa ini dari ayahnya Christina sendiri, teman-teman. Jadi ayah dari Christina itu memberikan semua bukti kesalahan Eliza yang ditemukan oleh Christina kepada 13 Night Sword. Tentu, pihak 13 Night Sword pun cukup terbantu akan hal itu. Jadi mereka tidak akan membunuh ayah Christina sebagai ganti informasi yang tadi dan peta dari villa ini. Tapi tentu mereka akan tetap membunuh Christina dan juga Kanade. Ya, nggak disangka, ayah Christina sendirilah yang sengaja mengkhianati anaknya. Dia rela mengorbankan nyawa anaknya demi keselamatan dirinya sendiri dan keutuhan keluarga Hope. Dan bisa dibilang itu cukup memilukan, mengingat Christina itu sedang mati-matian mengangkat nama dari keluarga Hope. Nah, tak lama setelah itu,
Tanda dari Viscount Shinobi pun terlihat nih. Jadi sudah waktunya bagi mereka bergerak untuk membunuh Christina, Kanade, dan semua orang yang menghalangi dalam villa ini. Panel cerita pun berpindah ke karakter Christina Hope lagi. Saat itu dia masih belum bisa tidur karena memang dia masih memikirkan kedua mayat yang ditemukan belakangan ini. Ya, dia masih memikirkan kematian dari Count Kuzaja dan Baron Gerhan. Dia tidak ketakutan teman-teman ketika memikirkannya, tapi dia merasakan kegembiraan yang teramat dalam pada hatinya. Dia pun sedikit tersenyum ketika memikirkannya. Yah, memang udah psikopat banget ya Christina. Sayang banget loh, cantik-cantik tapi psikopat gitu. Oke, lanjut. Namun, tak beberapa lama kemudian, ada suara yang berasal dari pintu kamarnya nih. Di sini Christina kira kalau itu adalah suara dari Kanade dan Sid. Tapi jika diperhatikan, baik Sid dan Kanade itu masih belum terbangun dari tidurnya. Jadi suara siapakah itu? Christina pun berteriak untuk memastikan hal tersebut. Namun sama sekali tidak ada jawaban. Sebaliknya nih, ada sekumpulan orang bertudung hitam yang masuk ke dalam kamarnya Christina, Sid, dan Kanade. Ditambah lagi nih, salah satu dari orang berjubah hitam di sana juga langsung memerintahkan semua anggotanya untuk membunuh Christina, Sid, dan Kanade. Sontak Christina pun langsung membangunkan kedua temannya itu sambil mengambil pedang yang terletak di samping tempat tidurnya. Dia juga langsung menahan salah satu serangan dari pria berjubah hitam itu dan berhasil melukai bahu orang yang menyerangnya. Nah, ketika Kanade terbangun, dia pun cukup kaget karena situasinya udah kacau gitu. Bahkan Kanade juga hampir ditebas oleh salah satu penyerang. Tapi untung saja Christina langsung melemparkan salah satu pedang yang dia punya agar Kanade itu bisa bertahan dari serangan yang dilancarkan kepadanya. Nah, sekarang yang dipikirkan oleh Christina adalah Sid. Mungkin jika dia ikut membantu, maka mereka bisa bertahan sampai bantuan para penjaga villa ini datang. Jadi di sini Christina pun mengalihkan pandangannya kepada kasur dari Sid. Dan kalian tahu teman-teman, ternyata babang Sid itu udah nggak ada di sana. Ternyata Sid itu udah bangun dan hendak kabur dari villanya Christina melalui jendela gitu. Melihat hal itu, Kanade pun langsung berteriak dan mengatai Sid dengan sebutan pengkhianat. Tapi di sini Sid pun hanya membalasnya dengan senyuman dan berkata, mau bagaimana lagi? Ini demi pertahanan hidupnya sendiri. Setelah itu dia pun pergi gitu aja tanpa mengucap sepatah kata pun lagi. Nah, Kanade pun berteriak lagi nih kalau saja dirinya mati di sini, maka dia akan jadi hantu gentayangan dan menghantui Sid seumur hidupnya. Namun nih, nampaknya para penyerang itu nggak membiarkan Sid kabur gitu aja. Jadi ada 3 di antara mereka yang langsung keluar untuk mengejar Sid. Karena kalau penyerangan ini ketahuan, maka situasi mereka bisa gawat juga. Nah, saat itu hanya tinggal 6 penyerang saja yang masih harus dilawan oleh Christina dan Kanade. Ya, walaupun sejauh ini mereka berdua baik-baik aja, bahkan Christina bisa melukai salah satu dari 6 penyerang yang masih tersisa, tapi tetap saja Christina itu harus mengambil tindakan dengan hati-hati. Mereka juga harus bertahan hingga para penjaga villa datang untuk memberikan bantuan. Oh ya, di sini ada salah satu penyerang yang dianggap sebagai ketua. Dan dengan kata lain, dia adalah Count Oyanobu. Nampaknya dia itu mengetahui isi pikiran dari Christina nih. Jadi dia pun berkata kepada Christina kalau Christina tidak perlu mengharapkan bantuan dari siapapun. Karena memang villa ini sudah dalam kendali mereka. Tentu, Christina pun cukup terkejut karena hal itu, tapi dia tetap menjaga ekspresinya agar tidak berubah dan tetap optimis saja. Tapi tak lama kemudian nih, saat para penyerang ingin menghabisi Christina dan Kanade, 2 di antara mereka pun langsung terbelah secara tiba-tiba. Melihat hal itu, Count Oyanobu pun kaget. Dan dia mengira kalau hal itu dilakukan oleh Christina. Padahal, 2 orang yang menjadi anak buahnya tadi itu pernah mengikuti turnamen God of War dan salah satunya juga dijuluki sebagai Master Pedang. Jadi kenapa Christina itu bisa menghabisi mereka dengan mudah? Di sini, Christina pun berkata kalau itu bukan dirinya yang melakukan. Lagi pula orang yang tadi juga dihancurkan dengan teknik bertarung yang tidak masuk akal bagi Christina. Jadi nggak mungkin kan kalau Christina bisa menirunya gitu. Nah, tepat saat itu, ada seorang badut yang sedang tiduran di atas kasurnya Sid, sambil tertawa melihat para penyerang yang sudah mokat tadi. Yaps, dia adalah Jack the Ripper, teman-teman. Melihat keberadaan Jack the Ripper yang melindungi Christina, Count Oyanobu pun yakin nih kalau dia adalah pembunuh yang disewa oleh Christina untuk menghabisi 13 Night Sword. Namun Christina pun kembali menyangkalnya karena memang dia juga baru pertama kali bertemu dengan Jack the Ripper. Bahkan dia sama sekali tidak memiliki pemikiran untuk menyewa seorang pembunuh gitu.
Tapi terlepas dari itu semua, di sini Count Oyanobu pun sempat memberikan penawaran bagi Jack the Ripper. Kalau saja Jack the Ripper tidak mengganggu aksi mereka di sini, maka mereka siap memberikan bayaran berupa uang yang sangat banyak, bahkan lebih banyak dari yang diberikan oleh Christina. Mendengarkan hal itu, sang badut pun kembali tertawa, seakan-akan dia menertawakan tawaran yang diberikan Count Oyanobu kepada dirinya. Saat itu sang badut mengacungkan jarinya kepada salah satu anak buah Count Oyanobu, dan ketika itu juga kepalanya pun langsung lepas dari badannya. Tentu hal itu mengisyaratkan kalau sang badut adalah orang yang paling berkuasa di sana, dan dia tidak ragu membunuh siapapun yang tidak enak dipandang oleh dirinya. Ya, nampaknya negosiasi yang ingin dilakukan oleh Count Oyanobu itu gagal, teman-teman. Tapi dia berkata lagi kepada Jack the Ripper kalau villa ini sudah dikepung oleh pasukannya, karena memang ada beberapa orang lagi yang masih menunggu di luar untuk mengawasi keadaan gitu. Jadi semisal Jack the Ripper berhasil membunuh mereka di sini, maka Jack the Ripper juga belum tentu bisa selamat dari villa ini. Mendengar hal itu, sang badut pun kembali tertawa dan mengambil 2 kepala yang disembunyikannya. Nah, ternyata itu adalah kepala dari Viscount Shinobi dan Marcus the Jet. Ya, mereka adalah teman dari Count Oyanobu yang disebutkan tadi. Dan hal itu juga sekaligus mengkonfirmasi nih, kalau semua penyerang sudah dibunuh kecuali Count Oyanobu dan anaknya yaitu Deknobo. Tentu, Count Oyanobu pun langsung kalap ketika mengetahui fakta itu. Dia pun langsung gemetar ketika Jack the Ripper hendak membunuhnya dengan 6 buah kartu remi spade. Bahkan dia sampai menjadikan putranya sendiri yang sedang terluka itu menjadi perisai daging. Namun tiba-tiba aja, seseorang yang bernama Master Pedang Kegelapan pun muncul dan hendak menantang Jack the Ripper untuk duel nih. Diketahui kalau Master Pedang Kegelapan adalah salah satu pembunuh bayaran yang disewa oleh Count Oyanobu. Melihat hal itu, membuat Count Oyanobu jadi sombong lagi. Pasalnya Master Pedang Kegelapan adalah ahli bela diri yang berasal dari pulau bernama Wakoku. Itu adalah sebuah pulau di mana para ahli bela diri itu terlahir, teman-teman. Maka dari itu, Count Oyanobu pun masih pede banget buat mengalahkan Jack the Ripper. Dan benar saja nih, serangan mematikan dari Jack the Ripper yang pertama berhasil dihindari oleh Master Pedang Kegelapan. Dan dia sudah sangat sombong, walaupun hanya menghindari 1 serangan tersebut saja. Nah, di sela-sela kesombongannya itu, Jack the Ripper pun langsung memenggal kepala Master Pedang Kegelapan dengan mudah, teman-teman. Bahkan Master Pedang Kegelapan sendiri tidak menyadari kalau dirinya sudah dipenggal gitu. Lalu tanpa basa-basi, Jack the Ripper juga menghabisi Count Oyanobu sekaligus anaknya Deknobo. Setelah selesai dengan semua urusan itu, Jack the Ripper pun sempat memandang ke arah Christina dan Kanade nih. Sontak hal itu membuat Kanade berteriak kalau mereka akan jadi korban selanjutnya, karena memang saksi mata itu akan selalu dibunuh gitu. Namun gak disangka, Jack the Ripper tidak membunuh mereka berdua dan malah hendak pergi gitu aja. Tapi Christina sempat berkata, kalau siapakah sebenarnya Jack the Ripper ini? Kenapa dia membantu Christina bahkan sampai memberikan bukti kejahatan Eliza kepada Christina gitu. Di sini, Jack the Ripper pun berhenti sejenak dan melempar sebuah kartu ke arah Christina. Sontak Christina pun sempat menangkis kartu itu dengan pedangnya, tapi ternyata kartu itu malah tertancap di pelipisnya Kanade gitu. Sontak Kanade pun terjatuh dan berkata kalau dia itu akan segera mati. Bahkan di sini dia itu sempat ingin menitipkan pesan terakhirnya ini kepada Christina. Gregetnya, pesan terakhir dari Christina itu tidak ditujukan kepada orang tua ataupun orang terdekatnya. Di sini Kanade itu malah menggunakan pesan terakhirnya untuk mengutuk Sid Kageno yang sudah jadi pengkhianat. Dia berkata, kalau dirinya mati maka dia itu akan selalu menghantui Sid. Tapi hal itu langsung dihentikan sama Christina, karena nyatanya kartu yang dilemparkan Jack the Ripper tadi tidak menembus pelipisnya Kanade, teman-teman. Itu hanya menempel karena ada lem di kartunya. Tentu, hal itu membuat Kanade jadi malu sendiri dan malah mengutuk Jack the Ripper sekarang. Namun di dalam kartu itu juga tertulis sebuah puisi yang berbunyi seperti ini, teman-teman. Wahai pendekar pedang gelap, hadapi semua orang jahat sampai mati. Ini karena aku hanya selalu menghitung. Tapi kadang-kadang, efek bermain seperti ini menyenangkan. Nah, baik Kanade dan Christina tidak mengetahui maksud dari puisi yang ditulis oleh Jack the Ripper itu. Karena memang isi puisinya juga abstrak sekali gitu. Tapi mungkin itu mengarah kepada 13 Night Sword gitu. Nah, setelah itu nih, Sid pun datang ke sana tanpa malu, teman-teman, dan bertanya apakah mereka berdua baik-baik aja atau enggak. Tentu pertanyaan konyol itu membuat Kanade jadi kesal karena tadi Sid itu kabur sendiri.
Coba saja Jack the Ripper tidak datang untuk menolong mereka, maka ya mereka itu udah mau cut gitu. Di sini karena dia pun bertingkah seperti preman di depan Sid lalu mencekiknya. Ya herannya sekali lagi gak ada yang curiga sama Babang Sid gitu. Padahal badutnya juga udah kasih clue dan tiduran di kasurnya Sid tadi tuh. Jadi kan sebenarnya bisa menebak gitu kalau badut itu adalah Sid. Tapi ya tidak ada yang curiga sama sekali. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin sudah pembahasan singkat untuk Kage no Jisrokusa volume 6-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.